Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sampaikan satu ulasan yang menarik dari Anies Rashid Baswedan, di mana dikatakan bahwa Anies sesungguhnya ingin kemajuan Indonesia tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi sebagaimana sering kita dengarkan bahwa Anies bahwa kemajuan harus ditebarkan, ditularkan sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu sampai ke desa. Bahkan dia mengatakan bahwa pembangunan desa ke depan menjadi pembangunan yang harus diprioritaskan, karena supaya sekaligus juga orang-orang atau masyarakat desa itu tidak perlu secara masif bermigrasi ke kota karena mereka mencari pekerjaan, tetapi penciptaan lapangan pekerjaan juga harus terjadi di desa, supaya dan kesejahteraan juga harus ditebarkan sampai ke desa, sehingga masyarakat desa juga tidak perlu harus ke kota untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, apa yang dimuat oleh ABW News pada tanggal 12 Oktober 2023 ini, marilah kita coba bacakan secara lengkap tentang apa yang dimaksud ini. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Rashid Baswedan menginginkan kemajuan di Indonesia dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya di kota-kota besar. Menurutnya hal itu menjadi salah satu pekerjaan rumah di Indonesia yang perlu dituntaskan. Hal itu disampaikan Anies saat menghadiri acara silaturahim dan deklarasi relawan Amin Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia 10 Oktober 2023. Saudara sekalian, Pak Anies mungkin apakah malam ini atau besok sudah balik ke Jakarta, karena kelihatannya beliau 3 hari berada di Kuala Lumpur dan memiliki kegiatan-kegiatan yang sebagian kita sudah posting atau kita sudah buatkan video, termasuk pertemuannya dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Malaysia. Dia juga melakukan peresmian relawan Amin di Malaysia. Ini juga salah satu PR kita yang kita ingin tuntaskan. Kita ingin kemajuan Indonesia tidak hanya di kota-kota yang besar, kita ingin tidak hanya di kota yang sebesar Jakarta saja dan sekitarnya. Indonesia itu jangkauannya di semua titik. Anies menilai selama ini pembangunan di Indonesia masih terkonsentrasi di pulau-pulau atau kota-kota besar, karena hal inilah berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas. Sehingga katanya masyarakat Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri dan harus menjalani berbagai tantangan. Karena itu saya berikan rasa hormat kepada ibu bapak sekalian yang berani mengambil langkah yang kemudian dengan segala macam tantangan. Kita ingin Indonesia berubah. Kita ingin Indonesia memberi lapangan pekerjaan yang cukup sehingga siapapun bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di tanah air tempat kita dilahirkan. Karena itu dia menuturkan pasangan capres dan cawapres yang kerap disebut Amin ini mengusung tema keadilan. Dia menilai keadilan ini penting sebab Indonesia masih terjadi ketimpangan sosial yang luar biasa. Pendiri Indonesia Mengajar ini mencontohkan Jakarta saat ini sudah setara dengan kota-kota besar di dunia, tetapi perkembangan daerah lain dengan Jakarta masih sangat jauh. Inilah yang harus kita koreksi, dan kita menginginkan ada lebih banyak pusat-pusat pertumbuhan di seluruh Indonesia, sehingga kegiatan perekonomian itu berjalan di banyak tempat, dan artinya penyerapan tenaga kerja menjadi lebih banyak, atau artinya lapangan pekerjaan menjadi lebih luas. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang disampaikan, pikiran yang disampaikan Anies Rashid Baswedan yang dikutip oleh ABW News ini. Mereka mengutip ketika Anies menyampaikan pidato atau semacam sambutan pada acara pertemuan dan peresmian relawan Amin Anies di Kuala Lumpur tanggal 11 Oktober 2023, 2 hari yang lalu. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa mungkin Anies malam ini atau tadi sore atau besok mungkin sudah balik ke Indonesia karena pertemuannya dengan
pertemuan mengisi acara di Universitas Islam Antarbangsa juga sudah selesai, kemudian dengan masyarakat Indonesia baik itu buruh migran, kemudian relawan, pembentukan relawan di sana peresmian, kemudian bertemu dengan kawan-kawannya di pengurus Nasdem Kuala Lumpur atau Malaysia, tambah dengan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Dr. Anwar Ibrahim juga telah usai pada siang tadi. Mungkin beliau sudah selesai urusannya di sana dan sore tadi atau malam ini atau besok mungkin sudah balik ke Indonesia dan beraktivitas kembali dengan para relawan melakukan konsolidasi ke seluruh Indonesia lagi. Nah, saudara sekalian, inilah luar biasa ya pasangan Anies Rashid Baswedan Muhaimin ini. Tiada hari tanpa pergerakan untuk melakukan konsolidasi, kemudian pertemuan-pertemuan bahkan di level dunia sekalipun masih bisa mengisi acara-acara kelas dunia, karena memang Anies ini seorang intelektual yang jauh sebelum menjadi capres, menjadi gubernur atau menjadi menteri itu dia sudah malang melintang di dunia internasional untuk memberi presentasi-presentasi, karena dia seorang intelektual yang sangat mumpuni di level dan diakui oleh dunia. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, dalam konteks Pilpres ini, saya kira masyarakat Indonesia akan sangat rugi kalau salah menentukan pilihan, kemudian misalnya tidak memilih Anies sebagai calon presiden atau sebagai presiden pilihan mereka di Pilpres 2024. Saya kira inilah kehadiran Anies sebagai salah satu capres di Indonesia sebuah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa kepada rakyat Indonesia untuk dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk membawa Indonesia jauh melakukan perubahan-perubahan yang amat penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.